Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibis syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yang saya hormati dan yang saya muliakan kepada Bapak Ketua Pengajian Majelis Ta'lim Musalla Al-Ittihad, tak ketinggalan para kesepuhan, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para pengurus, seluruh para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Ta'lim lingkungan zona Rivera. Alhamdulillah wa syukurillah wa bini'matillah. Pada saat malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat umur panjang. Ailah kesing amin. Pada malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat umur panjang, sehat jasmani dan rohani, diberikan kekuatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat majelis taklim yang mulia ini dalam acara pengajian bulanan rutinitas. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebulan bulan suci Ramadan telah meninggalkan kita. Semoga di dalam bulan suci Ramadan kemarin ibadah kita, tarawih kita, bacaan Quran kita, zikir kita, dan seluruh ibadah kita semuanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita buka kembali pengajian rutinitas setiap 1 bulan sekali. Sekaligus tema pada malam hari ini adalah halalu bihalal, afu bil afwi, saling memaafkan. Karena manusia ini, kita hidup di alam dunia, semuanya pasti mempunyai kekurangan. Li'anna kulla lahmin ulmun, setiap ada daging di situ ada duri. Sebesar-besarnya ikan pasti ada durinya, sekecil-kecilnya ikan pasti ada dagingnya, seburuk-buruknya manusia pasti ada kebaikannya, dan sebagus-bagusnya manusia pasti ada kejelekan dan kesalahannya. Maka pada malam hari ini dalam tema halal bihalal, kita saling afu bil afu, saling menghalalkan kesalahan kita, baik disengaja maupun yang tidak disengaja, kekhilafan kita dengan segala seluruh manusia, hablum minan nas. Karena memang manusia inilah yang memang diciptakan oleh Allah, termasuk daripada khairun, paling bagus-bagusnya makhluk dibanding daripada makhluk-makhluk yang lain. Maka Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, malam ini kita afu bil afwi. Yang jelas manusia ini kita pasti mempunyai kesalahan. Yang sering punya salah ini adalah yang memang sering ketemu. Suami dengan istri, orang tua dengan anak, minantu dengan mertua, ini yang memang sering ketemu.
Artinya kalau memang sering ketemu biasanya sering cekcok, sering banyak salah. Betul? Sering ketemu pasti sering salah paham. Bapak dengan ibu, suami dan istri pasti sering salah paham, sering cekcok, sering ribut. Betul? Ay betul. Bang Ipul betul aja deh. Kayaknya ribut baik di rumah. Ya Allah, ya Rabb. Makanya Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, terkadang kita itu lupa akan orang yang kita sering sakiti. Suami kita yang sering kita sakiti kadang-kadang kurang paham. Yang biasanya suami hobinya ngopi tapi tidak disediakan kopi, ataupun kopinya kurang nikmat. Kenapa? Karena mungkin bikinannya dicampur dengan rasa males, dicampur dengan rasa sumeh. Wis ora dine duit akon gawe kopi bisa. Iki sing memang kopi ini kurang nikmat. Makanya ya halul halal bihalal ini pada konteks malam ini kita seharusnya saling afu bil afu, saling memaafkan. Istri juga sama banyak salah kepada suami. Suami juga jangan merasa jadi pimpinan di keluarga, jangan merasa jadi kepala rumah tangga, akhirnya merasa benar sendiri. Yang padahal suami juga banyak salah kepada istri. Betul Bu? Bu, wis aja pura-pura. Ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya di dalam kajian menurut Ba'dul Arifin, sebagian ulama ahli ma'rifat, kesalahan kita itu ada 3. Pertama, zulmun yaghfirullahu ta'ala, kesalahan yang memang diampuni oleh Allah insya'a, kalaupun memang Allah menghendaki. Yang kedua, zulmun la yaghfirullah, dosa yang memang tidak bakal diampuni oleh Allah. Yang ketiga, zulmun yaqdillahu ta'ala, kesalahan yang akan diadili oleh Allah kelak di akhir kiamat, kesalahan yang akan disidang oleh Allah kelak di hari kiamat. Mana coba kita kaji 3 ini kesalahan manusia. Pertama, kesalahan yang memang Allah akan ampuni, yakni tarkus sholah wa tarkus zakah wa tarkul haji wa tarkul ibadah. Orang meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, meninggalkan haji, meninggalkan ibadah, melakukan kesalahan yang diharamkan oleh Allah. Ini Allah bisa saja memberikan ampunan kepadanya, insya'a, kalaupun memang Allah sudah menghendaki. Sebesar apapun kita tidak sholat, sebanyak apapun kita meninggalkan sholat, ketika memang Allah sudah menghendaki untuk memberikan ampunan, sudah barang tentu pasti Allah akan berikan ampunannya kepada kita. Amin. Sebanyak apapun dosa kita, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah kewajibkan kepada kita, yang apabila ketika memang kita sudah diberikan oleh Allah maghfirah, insya'a ghafara wa insya'a adzaba. Kalau Allah bisa menghendaki, pasti Allah memberikan ampunan kepada kita. Dan sebaliknya, ketika Allah menghendaki, pasti Allah akan siksa terlebih dahulu. Ini kesalahan kita. Manusia itu jangan punya pikiran, punya firasat bahwa sempurna seluruh amal ibadahnya kita akan diterima.
merasakan bahwa sudah GR sendiri, kita ini yang paling bagus di hadapan Allah. Ini salah besar. Orang yang merasa bangga dengan ibadahnya, orang yang merasa puas dengan ibadahnya, sehingga mengecilkan orang lain, ini pun bisa jadi maksiat kepada Allah yang dinamakan ujub. Ujub itu merasa bangga atas ibadahnya sendiri. Weh, tidak ada lain orang zona Rivera yang rajin ngaji meneh, sambil dadeg dada. Maka orang yang seperti itu namanya ujub. Orang yang sudah melakukan maksiat kepada Allah, yang memang walaupun fakta dia sering melakukan ngaji, melakukan ibadah, akan tetapi pantangan untuk merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling banyak ibadah kepada Allah. Yang artinya apa? Kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita, perintahkan kepada kita, cukup kita kerjakan. Kali ketika memang orang yang memang tidak mau melakukan kewajiban, kita yang memang sebagai tetangga, teman, mendoakannya. Doakan supaya diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetangga kita, saudara kita belum bisa duduk bareng di musola Al-Ittihad, belum bisa duduk bareng thalabul ilmi di musola majlis taklim, kita cukup berikan doa, ya Allah berikan taufik hidayahmu kepada teman dan tetanggaku yang belum bisa melangkahkan kakinya untuk duduk bareng di musola Al-Ittihad. Ini yang terbaik. Makanya dulu ada orang yang benar-benar maksiat setiap harinya, durhaka kepada Allah, yang namanya, dulu ada seorang perempuan kupu-kupu malam, setiap malam selalu menggauli orang yang memang bukan mahram. Intinya melayani orang lain, melakukan perzinahan setiap hari. Akan tetapi tersebut, satu ketika Allah mengendaki kepengen memberikan ampunan kepadanya. Akhirnya dia jalan mau menuju pulang ke rumahnya. Ada seekor anjing yang waktu itu anjing ini memang lagi dalam keadaan haus. Akhirnya diambil ini sepatu. Akhirnya langsung diambilkan air dari sumur tersebut, diminumkan kepada anjing. Dari situ Allah memberikan ampunan. Belum taubat kepada Allah, tapi dia sudah diberikan ampunan kepada Allah. Inilah yang disebutkan melakukan dosa besar, melakukan kesalahan yang ketika memang Allah sudah menghendaki memberikan ampun, pasti Allah akan berikan ampunannya. Insya'a ghafara wa insya'a adzaba. Makanya Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ketika kita punya dosa, jangan kita berkecil hati, harus kita lapang dada dalam bentuknya. Jangan sampai memutuskan rahmat Allah. Ampunan Allah lebih besar, lebih luas daripada dosa kita. Ampunan Allah lebih besar daripada kesalahan kita. Maka jangan berkecil hati. Lah kita mau selawas orang ngaji-ngaji, esin Arab ngaji nih. Ini salah. Nah, saya mau ngaji sebenarnya, tapi malu ngajinya. Pasti kalau saya ngaji pasti banyak yang liatin. Matanya pada pendelak-pendelik nih saya. Ini maaf Ibu, jangan kita merasa seperti itu, masih mending terlambat daripada tidak sama sekali. Ini yang pertama, dosa yang akan diampuni oleh Allah ketika Allah menghendaki untuk memberikan ampunannya kepada makhluk tersebut, kepada orang tersebut. Makanya Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ketika kita melakukan satu kesalahan, meninggalkan satu kewajiban,
Cukup kita meminta ampun kepada Allah. Setelah itu urusan ampunan urusan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dzulmun la yaghfirullah. Kesalahan yang tidak akan diampuni oleh Allah. Apa itu kesalahan yang tidak akan diampuni oleh Allah? Yakni kesalahannya adalah melakukan syirik kepada Allah. Nah, ini sulit kalau udah musyrik. Orang kalau sudah musyrik abadan abidin sarmadan sarmidin, nggak bakalan ada jaminan masuk ke dalam surga Allah. Sudah pasti dia kekal abadi di dalam neraka Allah. Siapa itu orang musyrik? Orang yang menyekutukan Allah, orang yang menduakan Allah. Orang yang menyekutukan Allah berarti menganggap dan meyakini ada Tuhan selain Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang sering kita baca, dengan bibir kita, la ilaha illallah. Maka kita jangan sampai meyakini ada Tuhan selain Allah. Dan dosa musyrik inilah yang tidak akan diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memberikan ampunan kepada orang yang menyekutukannya. Allah tidak akan memberikan maghfirah kepada orang yang musyrik kepada Allah. Maka dalam hati manusia itu kalau tidak ada musyrik pasti ada iman kepada Allah. Kan ada 3 perkara yang 3 macam ini tidak bakal bareng-bareng dengan 3 macam lagi. Pertama, kalau ada iman dalam hati kita pasti tidak ada syirik. Kalau sudah ada tauhid pasti tidak ada syirik. Yang kedua, kalau ada iman pasti nggak ada kafir. Kalau ada kafir pasti ada iman, nggak bakalan ada iman. Kalau ada tauhid pasti nggak bakalan ada syirik kepada Allah. Kalau ada taat pasti tidak ada bakal maksiat. Sekarang kita lagi taat, kumpul kepada Allah, kumpul di majlis taklim untuk menuju Allah lillahi ta'ala. Inilah yang disebutkan taat. Ketika melakukan taat pasti tidak ada kemaksiatan. Orang yang melakukan maksiat tidak bakalan ada taat. Gak ada ceritanya kalau orang yang lagi maling sambil zikir, orang yang korupsi sambil zikir. Gak ada ceritanya. Mau maling ayam, la ilaha illallah, la ilaha, gak ada. Iya kan? Gak ada ceritanya taat dengan maksiat ini bergabung, gak bakalan. Pasti kalau ada taat, maksiat tidak ada. Ada maksiat, taat pun tidak ada. Kita kumpul di sini lagi melakukan taat ibadah kepada Allah, pasti gak ada maksiat. Makanya orang ngaji dari semenjak mulai niat mau berangkat dari rumah menuju ke majlis taklim, Allah sudah nilai dan Allah sudah berikan ampunan kepada kita. Maka yakin Pak Ustadz, yakin seluruh yang hadir ini dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sini wallahu a'lam bishawab. Nah, ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Maka itu musyrik itu jangan sampai ada dalam pribadi kita. Jauhkan kemusyrikan. Karena innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah yang paling murka kepada makhluk yang menyekutukannya. Allah itu paling marah kalau dimusyrikan. Makanya maaf Ibu Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, sepangkat Allah saja itu ada yang memang tidak percaya, apalagi sepangkat kita makhluk biasa.
Makanya ketika ada seorang makhluk yang memang semuanya tidak bisa direkrut, semuanya tidak bisa digiring, semuanya diajak tidak mau, udah biasa aja. Namanya manusia. Dulu Nabi Musa kepengen yang namanya minta kepada Allah, Nabi ya. Ya Allah, kata Nabi Musa, tolong 1 hari saja, coba sih seluruh makhluk zaman waktu Nabi Musa, umat-umatku semuanya ikut kepadaku dan mahabbah kepadaku. Apa kata Allah? Musa, jangankan kau manusia, makhlukku, artinya manusia biasa, dalam bentuk hanya diangkat derajatnya oleh Allah sebagai nabi, aku saja sebagai Tuhan, aku saja sebagai Allah, masih banyak yang menyekutukan Allah. Jangankan sebagai pangkat manusia, kata Allah. Artinya apa? Ketika memang manusia di masyarakat zona Rivera ini kan gak bakalan semuanya mau, gak bakalan semuanya pro. Pasti ada kontroversi, pasti ada kontra, ada yang namanya pro, ada kontranya. Diajak pengajian, ada yang mau, ada yang gak mau. Biasa aja itu mah. Dari dulunya sudah memang sunnatullah. Menjadi sunnatullah sudah di perjalanan Allah itu mah. Ketika ada yang mengajak untuk melakukan ibadah, ada yang mau, ada yang enggak. Diumumin pengajian oleh Pak Suryani atau Bang Ipul, ternyata ada yang datang, ada yang tidak datang. Biasa. Nabi saja ketika dakwah, ada yang mau beriman, ada yang kafir, tetap kafir. Ini yang disebutkan memang apa? Kita itu jangan menginginkan semuanya kita pro. Dalam bentuknya sudah sunnatullah. Yang penting kita cukup mengajak. Setelah mengajak, mau dan tidaknya kita kembalikan kepada pribadinya masing-masing. Yang terpenting kita sudah tabligh, sudah dakwah, sudah mengajak. Ketika sudah mengajak, mengajaknya saja kita sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam surat Yasin kan, wa ma alaina illal balagul mubin. Kata Allah, Muhammad, cukup hanya nyampaikan. Yang memberikan taufik hidayah itu adalah Allah. Pak Ustadz, emang Allah tidak bisa membolak-balikkan hati manusia yang tadinya maksiat supaya taat, yang memang angas kepada Allah supaya benar-benar nurut kepada Allah? Jinnah sangat mampu dan sangat bisa. Akan tetapi kalau di dunia ini semuanya bagus, semuanya taat, kayaknya nggak rame, ya kan? Di dunia ini kalau semuanya sholat nggak rame. Kasihan yang bikin diskotik, orang payu. Makanya di dunia ini udah sih pasang-pasangan, taat, maksiat, ada laki, adalah perempuan, ada siang, ada malam. Itu sudah memang sudah apa? Sunnatullah. Ya kan, makanya kan kasihan kalau memang semuanya waduh kumpul kabeh ke musola. Kira-kira Mall Ramayana tutup, iya kan? Kafe-kafe tutup, semuanya pakai tasbih kabeh. Bah ya kira-kira aja nggak rame lah, nggak ada tantangan buat kita. Makanya ini tantangannya kita. Tantangan kita itu apa? Kita mampu ataupun kita memang tetap istiqomah ataupun tidak. Dengan adanya memang godaan-godaan tersebut, kita itu bisa mampu kuat ataupun tidak. Nah ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sehingga apa? Ya kalau memang kita sudah tahu bahwa ini sunnatullah, kita jalani aja persis seperti air mengalir. Artinya wayah sholat sholat, walay ngaji-ngaji, wayah ngajak jalan-jalan, ya jalan-jalan. Bacakan ning saung lah ya diajak bacakan ning saung. Mas Suryani njor wara-wara. Ketahuan. Masya Allah. Nah, ini kan gak jadi masalah.
Ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya itu yang kedua, kesalahan yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah syirik musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dzulmun yaqdillahu taala. Kesalahan yang akan diadili oleh Allah. Kesalahan siapa itu? Hablum minan nas. Dzanbun bainal ibad, dosa di antara hamba Allah. Hablum minan nas. Ini yang memang akan diadili oleh Allah. Kal ghibah wal buhtan wal kidhib, seperti orang yang ngomongin orang, kesalahan orang lain kita cari, kejelekan orang lain kita cari, terus dipetani, cek dan recheck. Ini kesalahan antara hablum minan nas, nanti akan diadili oleh Allah. Seperti ghibah, buhtan, bohong besar, fitnah. Ini semuanya antara manusia, nanti kelak akan diadili oleh Allah seadil-adilnya kelak di hari kiamat. Makanya dulu zaman Imam Hasan Basri, Imam Hasan Basri itu Masya Allah, ketika ada yang membicarakan kejelekannya, dia langsung pergi ke pasar, beli apel, beli durian, beli anggur, beli buah pir, dibungkus, diwadain, langsung datang kepada orang yang membicarakannya. Coba Imam Hasan Basri itu kalau dengar aja ada yang menjelek-jelekannya ataupun mengungkapkan kesalahannya, Imam Hasan Basri langsung beli ke pasar, beli buah-buahan, dikumpulin, datengin orang yang menggibah. Jadi apa kata Imam Hasan Basri? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, kaget yang ngomongin, yang menggibah Imam Hasan Basri kaget. Kata Imam Hasan Basri, makasih ya. Kau makasih karena kau telah mengungkapkan kejelekanku, maka berarti dosaku berkurang. Dari dosaku berkurang berarti aku hutang budi kepadamu, saya kasih anggur dan durian. Kira-kira di zona Rivera ketika ada orang yang dibicarakan seperti itu, berangkat ke mall apa ngambil golok? Lah yang ngajak kulek pasti. Coba ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, contoh kecilnya saja itu seperti itu. Makanya kita harus bangga ketika kita didolimi, harus bangga. Masih mending kita didolimi daripada mendolimi. Masih mending kita terdolimi daripada kita mendolimi. Artinya apa? Masih mending kita dibicarakan daripada kita membicarakan aib orang lain. Terkadang kita itu pintar menilai orang lain, kesalahan orang lain, tapi kita bodoh untuk menilai kesalahan kita sendiri. Betul? Aja pelampang-pelampang mikir kayak iya. Ini ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya coba, dzanbun bainal ibad, dosa antara hamba Allah, ini semuanya akan diadili oleh Allah. Apapun kesalahan itu, ketika memang sudah ada dengan hubungannya manusia, Allah pun tidak akan langsung memberikan ampunan. Makanya kata satu keterangan bahwa Allah itu menggantungkan taubatnya seseorang ketika seorang tersebut pengen taubat tapi punya sangkut paut dengan manusia, masih punya sangkut paut dengan hamba, masih punya sangkut paut dengan sesama manusia, maka digantunglah ampunan Allah. Kata Allah, nanti dulu berikan ampunannya, kamu masih punya sangkut paut. Makanya ibu kalau bisa setiap hari, kalau bisa harus minta ampunan, minta maaf kepada suaminya. Jangan ngan ukur cuma sesalaman. Kalau salaman doang itu namanya belum minta maaf. Halo? Halo? Yang minta maaf itu ada talafud, ada ungkapannya langsung. Pak, mama salah, banyak-banyak salah kepada Bapak.
Malam ini mama minta maaf atas segala kesalahan mama. Artinya kurang ngurus ke papa. Kadang-kadang waya subuh mama mengiler. Bapak udah bangun duluan. Artinya begitu. Intinya apa? Orang yang memang pengen meminta maaf dengan sesama manusia harus talafut, harus saling, harus ngomong, saya minta maaf. Kalau hanya salaman, lah salaman itu tidak meyakini ataupun tidak bisa menjamin bahwa akan diberikan ampunan maaf. Gak ada cerita. Salaman cukup salaman. Gak ada kaitannya dengan masalah minta maaf. Minta maaf itu harus talafut. Bapaknya pun sama. Iya mah, bapak juga banyak kesalahan. Kadang-kadang pas gajian nyelempitin uang. Ngempit uang 100-200. Ini kesalahan. Maka diungkapkan seperti itu. Dengan tetangga pun sama. Halo teh, maaf ya kalau memang punya salah kata, salah tingkah. Dengan ungkapan talafut inilah ini yang akan diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, kalau kita minta maaf tapi tidak diberikan maaf bagaimana? Urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah punya niat bagus, niat baik. Niat baiknya apa? Kita kepengen membersihkan diri kita, sudah afu bil afi, sudah kepengen halal bihalal, bosan kita melakukan dosa dengan manusia, artinya pengen kembali bebenah diri, kepengen bersih di hadapan Allah, usia sudah tua, anak udah banyak, mantu udah ada. Ini ketika memang kita berpikir dengan seperti itu, maka jangan kita hanya mempunyai egois. Kadang-kadang kita kalah dengan ego kita. Sin. Kalau kita yang minta maaf dulu, malu, gengsi. Kita kan suami, kita kan laki-laki. Masa laki-laki dulu yang minta maaf? Harusnya istri dulu. Ini namanya egois. Artinya jangan nunggu istri minta maaf terlebih dahulu. Yang lebih bagusnya suami harus minta maaf terlebih dahulu kepada istrinya.